طلع البدر علينا بالثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Ada orang yang tidak iktikaf tapi dia dapatkan. Contoh, ada orang keluar rumah, hendak tujuannya iktikaf, tapi walhasil dilarang sama emaknya. Kenapa? Karena emaknya sakit. Siapa nanti yang ngurusi sahur emaknya? Siapa nanti yang ngurusi makan emaknya? Kalau emaknya ke kamar mandi, siapa yang ngurusinya? Dah, Allah tuliskan Lailatul Qadar untuk dia. Belum tentu untuk orang yang di masjid. Jadi balik lagi itu tergantung niat kita. Kalau datang ke masjid, nyari iktikaf, tujuannya untuk nyari nasi umat. Kayak gitu nggak dapat tuh, jamin lah, jamin. Dah. Apalagi Lailatul Qadar, kita nggak tahu itu terjadi malam keberapa. Dah, datang kita malam ke-21 semangat niat iktikaf. Dah, ternyata kalau dicek bukan Lailatul Qadar nggak turun malam itu. Dah, malam dua-duanya nggak mau dia iktikaf karena malam genap. Alasannya gitu. Iktikaf yuk, enggak malam genap. Malam genap kayaknya enggak yakin-yakin kali aku turun. Dah. Malam 23 mau iktikaf, datang kawannya nelpon, "Bro, yuk ngopi. Pas pula ini Madrid lawan apa? Bola. Jam 2 malam. Bapak kira-kira pilih mana?" Final pula itu. Ya, rugi kan kalau enggak nonton. Dah, enggak jadi iktikaf gara-gara nonton bola. Itu pula Lailatul Qadar. Bukan tercatat 1000 bulan ibadah, tercatat sama dia 1000 bulan nonton bola. Susah ngejarnya. Ustaz, apa ada tanda-tanda orang kok dapat Lailatul Qadar? Enggak ada, tanda-tanda itu enggak ada. Ya, ada, memang dalam ayat ada. Ketika orang yang Allah berikan rahmat, maka tampak dari mereka cahaya di wajahnya. Cahaya ini hanya orang-orang soleh yang mampu melihatnya. Kalau model kita, ya kelingnya tetap keling. Ya, nggak bisa kita tengok cerah. Ya. Saya yakin kalau bapak pun jumpa syekh-syekh dari Afrika, ya bapak bilang keling, jelek juga. Nah, padahal jago Quran, jago ini, sama. Jadi bukan itu. Nah, oleh karenanya Lailatul Qadar, gampang apa susah mengejarnya? Susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musalliyan ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ikhlasan niyati lillahi ta'ala. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, hadirin hadirat semuanya yang hadir pada subuh kali ini, yang insyaallah kita semuanya adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Mari sama-sama kita bersolawat pada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita mohonkan kepada Allah salawat yang kita bacakan ini agar kiranya disampaikan Allah kepada beliau, dan kita berharap kepada Allah moga-moga kita semuanya nanti adalah orang yang pantas untuk diberikan syafaat di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga dengan berkah mengaji pada subuh kali ini, jikalau ada yang sakit di antara kita, semoga Allah sembuhkan. Yang punya kesulitan ekonomi, Allah lapangkan. Yang punya banyak hajat, Allah kabulkan. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita pembahasannya hadis, ada salah seorang sahabat nanya kepada Nabi, karena dilihatnya Nabi itu ketika bulan Sya'ban puasanya full. Sehingga dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, limadza tasum fi yaumi Sya'ban?"
kenapa engkau puasa di bulan Sya'ban? Yang mana kulihat puasamu itu lebih serius ketimbang di bulan-bulan lainnya. Kalau Ramadan jelas wajib. Tapi sahabat ini heran, kenapa Nabi Sya'ban kok puasanya banyak? Maka dia nanya ke Nabi, ya Rasulullah, kenapa begitu? Apa jawaban Nabi? Tilkas syahru yaghfuluhan nas. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak orang lupa. Bulan Sya'ban, kata Nabi, banyak orang lupa. Lupanya gimana maksudnya? Gini, sebelum Sya'ban ada bulan namanya Rajab. Rajab ini sama orang jahiliyah diperhatikan kali. Kenapa? Karena Rajab bulan mulia. Dan bagi orang Arab, bulan Rajab tidak boleh perang. Maka harus bulan normal lah kita bilang. Maka diperhatikan sekali oleh mereka. Kemudian Ramadan itu pun diperhatikan oleh mereka. Kenapa? Ramadan ini adalah bulan pintu gerbang untuk masuk ke musim haji. Karena bulan haji itu kan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Orang zaman dulu berangkat haji dari Syawal udah harus ada. Udah harus berangkat. Kenapa? Karena zaman dulu kan berhari-hari naik onta. Beda sama sekarang. Sekarang sehari dah nyampe Jeddah. Dah nyampe Mekah. Dulu tidak. Maka karena Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan haji, pintu gerbangnya ya bulan Ramadan. Maka oleh mereka diperhatikan. Tengah-tengah antara Rajab dengan Ramadan, namanya bulan Sya'ban. Kata Nabi, banyak orang melupakan bulan itu. Padahal Nabi bilang, fiha tu'radul a'mal. Di bulan Sya'ban itulah dilaporkannya amal kita oleh malaikat kepada Allah. Nabi yang bilang. Pertanyaannya gimana maksud laporan itu? Gini, malaikat dalam melaporkan amal, itu ada yang main harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada juga tahunan. Ya, ada juga tahunan. Itu mainnya. Loh, maksudnya gini. Untuk harian letaknya di subuh sama di asar. Di subuh sama di asar. Kenapa Nabi yang bilang? Ya, ketika subuh maka malaikat malam itu naik melaporkan amal kepada Allah. Sedangkan malaikat yang pagi jaga siang, itu subuh itu dia gantian kerja. Yang malamnya naik melaporkan amal, yang paginya kerja. Maka kata Nabi, fa'aksiru fiha minal a'mal. Perbanyaklah di waktu itu subuh sampai terbit matahari, suruh perbanyak amal, kata Nabi. Kenapa? Supaya dilihat oleh malaikat malam yang baru mau naik. Begitu juga malaikat pagi udah mencatat juga. Nah, maka Nabi bilang, sebaik-baik amalan ba'da subuh adalah bacaan surat Yasin. Oke, dah. Untuk asar sama malaikat malam yang gantian kerja, malaikat pagi siangnya itu yang naik untuk melaporkan amal. Maka amalan yang paling elok antara ba'da asar, biasanya ulama kita lihat sesuai dengan hadis Nabi, mengamalkan bacaan surat Al-Waqi'ah. Setelah asar. Jadi begitu, dua waktu ini. Ya, dua waktu ini. Dah, ini kalau bicara harian. Ada mainnya, mingguan, pekanan. Nah, kapan itu? Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, limadza tasum fi yaumil khamis? Kenapa engkau puasa hari Kamis? Jawaban Nabi adalah fiha tu'radul a'mal. Untuk hari Kamis adalah laporan malaikat menyampaikan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bilang, fa ini aku senang kalau amalku dilaporkan dalam keadaan aku berpuasa. Kalau Senin karena lahir Nabi. Kalau Kamis karena amal itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau main pekanan.
Sebagian sahabat, diantaranya Sayyidina Ali menyebutkan, untuk mingguan letaknya berada malam Jumat. Tapi walhasil ini sama semua. Makanya Kamisnya hendaknya puasa, malam Jumatnya satu, banyak-banyak baca selawat. Karena kata Nabi, aksiru, perbanyaklah selawat untukku, fi yaumil azhar wa lailatiha, di hari dan malam Jumat, kata Nabi. Ya, maka malam Jumatnya banyak baca selawat. Kemudian baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Kahfi, amina, Allah selamatkan dia min jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat ini sampai Jumat depan. Maka Al-Kahfi hendaknya dibaca kalau malam Jumat itu. Sudah. Lebih-lebih 10 ayat awal Al-Kahfi diulang-ulang. Ya, lebih-lebih. Jadi baca Al-Kahfi terus. Tapi sebelum nyambung ke ayat yang ke-11, ya, baca lagi. Ya, ulang lagi. Kalau bisa ulang 10 kali itu. Ayat yang 10 awal. Karena kata Nabi, man qara'a asyarah, siapa yang membaca 10 ayat surat Al-Kahfi, amina min fitnatil masihid dajjal, dia selamat dari fitnahnya Dajjal besok. Nah, ini kalau mainnya mingguan. Kalau untuk bulanan, dalam beberapa riwayat disebutkan Ayyamul Bait. Itu tanggal 11, 12, 13 di bulan Hijriah. Dalam riwayat tidak. Tetap Ayyamul Bait, tapi hitungnya dari 13. 13, 14, 15. Inilah bulan-bulan amal dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tahunan, maka jawabannya adalah pada malam nisfu Sya'ban. Yang kalau kita lihat jatuhnya Sabtu depan. Ya, Sabtu depan tanggal 24 ya, Sabtu malam Ahad. Ya, malam nisfu Sya'ban. Maka apa jawaban Nabi? Kenapa Nabi berpuasa khususnya di bulan Sya'ban? Karena Nabi jawab bulan Sya'ban, bulan dinaikkannya amal. Maka Nabi bilang, aku senang ketika amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Ternyata amal kita dilaporkannya dan diinstalkan kembali, itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Dah. Mari kita urutkan juga keutamaan malam, supaya kita tahu ya. Malam paling nomor 1 di dunia ini adalah malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas. Malam lahir Nabi adalah malam paling mulia. Karena kalau bukan diciptakannya Nabi, tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Yang kedua adalah malam Isra dan Mi'rajnya Nabi. Ya, itu malam terbaik. Nah, tapi bagi umat Nabi, khusus untuk umat Nabi, malam paling baik nomor 1-nya adalah malam Lailatul Qadar. Dan Bapak semua hafal ayatnya ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Cuman begini, mengejar Lailatul Qadar itu gampang apa susah? Susah. Kalau ada yang bilang gampang, maka saya jelaskan. Sebagian sahabat, sebagian ulama mengatakan, aku mendapatkan Lailatul Qadar seumur hidupku 2 kali cuman. 2 kali. Bayangkan loh ya, mereka yang kalau Ramadan khatam Quran 3-4 kali seharinya, malamnya pasti i'tikaf, nggak mungkin nggak i'tikaf malamnya. Bukan macam kita. Kita i'tikaf 10 hari terakhir, 10 malam terakhir. Ini enggak, pas i'tikafnya tiap malam. Tapi mereka bilang, aku dapat Lailatul Qadar cuma 2 kali. Ya, cuma 2 kali. Contoh paling gampang. Makanya kalau cuma modal i'tikaf, nggak usah bergaya kali. Dah, coba tengok ayat Quran. Ketika Allah katakan, inna anzalna, sesungguhnya kami turunkan Quran, kapan? Ketika malam Lailatul Qadar. Oke, nuzul Quran, orang biasanya buat kapan? Malam 17 kan gitu. Ada malam 17 masjid buka i'tikaf? Enggak ada. Enggak ada. Padahal Allah yang bilang, Quran dulu diturunkannya malam Lailatul Qadar.
Berarti Lailatul Qadar waktu itu ya bersamaan dengan turunnya Quran. Ya berarti malam 17. Ustadz, tapi kan ada hadis bilang 10 hari terakhir. Hadisnya betul. Cuman bicara Lailatul Qadarnya bukan hanya di 10 hari terakhir. Karena boleh jadi tanggal 17 iya, 19 iya, bahkan malam-malam genap pun iya. Ya. Ustadz, aman Ustadz. Aku kan ada baca kitab Imam Ghazali itu, Ihya. Ada rumusnya. Saya katakan seluruh kitab yang menerangkan tentang kalau Ramadan jatuhnya hari Rabu, nanti malam kesekian Lailatul Qadar. Kan gitu ada ya. Kalau jatuhnya Ramadan hari Kamis, nanti tanggal sekian Lailatul Qadar. Itu bukan rumus. Itu hanya mereka bercerita pengalaman di zaman mereka. Karena kalau kita cek dalam Ihya Imam Ghazali, dalam I'anah Syekh Abu Bakar Ashato, beda lagi orang pengarangnya. Dalam Baijuri Syekh Ibrahim, ya, dalam Mughnil Muhtad atau Bujairami Khatib Asy-Syirbini, itu kalau kita cek lain-lain malamnya. Lain-lain. Ada yang bilang kalau jatuh Ramadan hari Rabu, maka Lailatul Qadar biasanya malam 21. Di kitab itu. Di kitab yang lain, kalau jatuh malam Rabu, biasanya Lailatul Qadar malam 25. Pilih mana kita? Jadi itu bukan rumus. Itu menceritakan pengalaman mereka. Ulama zaman dulu, dia lihat, pengalamanku kian. Maka ditulis oleh mereka. Mana tahu, kejadian juga di zaman kita sama. Tapi balik lagi, yang namanya Lailatul Qadar, amrun makhfi. Perkara yang Allah samarkan. Ustadz aman, aku pokoknya iktikaf di masjid. Tidak semua orang mendapatkan itu, walaupun dia iktikaf. Dan ada orang yang tidak iktikaf, tapi dia dapatkan. Contoh, ada orang keluar rumah. Hendak tujuannya iktikaf. Tapi walhasil dilarang sama emaknya. Kenapa? Karena emaknya sakit. Siapa nanti yang ngurusi sahur emaknya? Siapa nanti yang ngurusi makan emaknya? Kalau emaknya ke kamar mandi, siapa yang ngurusinya? Allah tuliskan Lailatul Qadar untuk dia. Belum tentu untuk orang yang di masjid. Jadi balik lagi itu tergantung niat kita. Kalau datang ke masjid, nyari iktikaf, tujuannya untuk nyari nasi umat. Kayak gitu nggak dapat tuh, jamin lah, jamin. Apalagi Lailatul Qadar, kita nggak tahu itu terjadi malam keberapa. Datang kita malam ke-21 semangat niat iktikaf. Ternyata kalau dicek bukan Lailatul Qadar nggak turun malam itu. Malam dua-duanya nggak mau dia iktikaf karena malam genap. Alasannya gitu. Iktikaf yuk, enggak malam genap. Malam genap kayaknya enggak yakin-yakin kali aku turun. Malam 23 mau iktikaf, datang kawannya nelpon, "Bro, yuk ngopi. Pas pula ini Madrid lawan apa? Bola. Jam 2 malam. Bapak kira-kira pilih mana?" Final pula itu. Rugi kan kalau nggak nonton. Nggak jadi iktikaf gara-gara nonton bola. Itu pula Lailatul Qadar. Bukan tercatat 1000 bulan ibadah, tercatat sama dia 1000 bulan nonton bola. Susah ngejarnya. Ustadz, apa ada tanda-tanda orang kok dapat Lailatul Qadar? Nggak ada, tanda-tanda itu nggak ada. Ya, ada, memang dalam ayat ada. Ketika orang yang Allah berikan rahmat, maka tampak dari mereka cahaya di wajahnya. Cahaya ini hanya orang-orang soleh yang mampu melihatnya. Kalau model kita, ya kelingnya tetap keling. Nggak bisa kita tengok cerah. Saya yakin kalau Bapak pun jumpa syekh-syekh dari Afrika, ya Bapak bilang keling, jelek juga. Padahal jago Quran, jago ini, sama. Jadi bukan itu. Oleh karenanya Lailatul Qadar, gampang apa susah mengejarnya? Susah. Karena kalau sekali aja dapat Lailatul Qadar, aman seumur hidup. Aman seumur hidup. Maka ada Sayyidina Ali, ada Mu'az bin Jabal, ada Atha bin Yasar, sahabat-sahabat. Ada juga para ulama. Banyak, diantaranya Al-Imam Tajuddin As-Subki, yang punya karya kitab Jam'ul Jawami'. Ada juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang kita kenal orang-orang thariqah Sultanul Ulama di zamannya. Harapan saya insya Allah, saya lagi nguruskan jadwal
salah satu guru kami, dosen kami di Yaman dulu, namanya Sayyid Madian Al-Jilani, keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Harapan saya, keinginan saya, moga-moga suatu saat beliau punya kesempatan waktu, moga-moga bisa duduk bareng kita di FKSMM itu ya, insyaallah. Beliau juga supaya ngasihkan ijazah kita amalan-amalan dari kakek beliau, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, jadi sahabat ulama menjelaskan afdalu lailatin ba'da lailatul qadri lailatun nisfi min Sya'ban. Paling mulianya malam setelah Lailatul Qadar, pas di bawah Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sya'ban. Itu dari sahabat. Jadi kalau kita bicara ranking satunya Lailatul Qadar, ranking duanya malam nisfu Sya'ban. Sebagian ulama bilang faman adraka wajtahada fi lailatin nisfi Sya'ban, siapa dia yang berusaha ibadah, dapat kemampuan untuk i'tikaf ibadah di malam nisfu Sya'ban, maka waffaqahullah, Allah bantu dia besok untuk gampang meraih Lailatul Qadar. Wa man yafutu anhu lailah nisfi Sya'ban, siapa dia yang malam nisfu Sya'ban aja gagal, malam Ahad besok nggak ada ibadah, nggak ada i'tikaf, maka mustahil dapat Lailatul Qadar. Begitu ulama bilang, mustahil. Kenapa begini? Bagaimana kita mau dapat Lailatul Qadar? Lailatul Qadar kan ranking 1. Kalau ranking 2-nya aja belum lewat. Gimana? Jadi mau gimana mau dapat Lailatul Qadar yang ranking 1 kalau ranking 2-nya aja kita gagal. Oleh karenanya pintu gerbang menuju Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sya'ban. Karena di situ amal dilaporkan, maka kalau kita cek dalam Kanzun Najah wa Surur, ya, dalam beberapa kitab lainnya juga disebutkan hendaknya perbanyak untuk satu membaca. Kalau untuk bacaan tergantung, terserah bapak ya, terserah bapak. Bapak ibu masalah amal terserah, tergantung kepada gurunya masing-masing. Sudah. Tapi yang kita baca hendaknya pada malam itu ulama nganjurkan baca surat Yasin. Ya. Ustaz, apa ada riwayat Nabi baca Yasin? Riwayat Nabi baca tidak ada. Tapi ulama selalu ditanya, malam nisfu Sya'ban ini apa yang kita baca? Maka beliau mikir, apa yang sebaiknya ku baca ya? Oh, teringat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Siapa yang baca surat Yasin, Allah tuliskan dia pahala 10 kali khatam Quran. Yang baca surat Yasin, Allah selamatkan dia dari azab api neraka. Bahkan orang meninggal pun disuruh Nabi baca surat Yasin, karena itu menyelamatkannya dari azab kubur. Maka ulama melihat keutamaan surat Yasin, maka dibilangnya lah, kau nanya aku, maka baiknya, eloknya kau baca surat Yasin. Berapa kali? Kan kadang orang nanya gitu. Berapa kali? Terserah sebenarnya. Mau bapak baca 10 kali kah? Bagus. Mau 8 kali, 5 kali, boleh. Sekali pun enggak apa-apa, terserah. Tapi ulama bilang kalau memang sanggup, bacalah 3 kali. Bukan mereka khususkan, bukan. Tapi mereka melihat keutamaan surat Yasin. Ustaz 10 kali boleh? Boleh. Kalau bapak sanggup, aku memang enggak sanggup, cuman untuk nanya aja. Ya udahlah, enggak usah bertingkah, 3 kali aja cukup. Kadang cuma untuk nanya aja. Jadi apa? Ulama bilang pertama diniatkan untuk supaya Allah panjangkan umur dalam keadaan taat. Itu yang paling penting. Bukan kayak ulang tahun. Doa ulang tahun kan panjang umurnya. Bukan panjang umur tok. Karena kalau bicara panjang umur dalam hadis, Nabi nanya ke sahabat, kau tahu enggak man tawilul umri? Siapa yang dikatakan panjang umur? Sahabat enggak tahu. Allah wa Rasulullah alam. Apa jawaban Nabi? Yang panjang umurnya adalah iblis. Maka kalau ada ulang tahun, bapak boleh yang ulang tahun tuh. Datang anak-anak, panjang umurnya. Berarti bilang kita iblis lah itu. Nabi yang bilang.
Dah, ini panjang umur betul. Tapi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama diniatkan. Kemudian diniatkan juga daf'il bala, menolak mara bencana. Yang ketiga adalah matinya husnul khotimah. Itu diniatkan. Karena ini sebaik-baik niat. Dunia akhirat sebaik-baik niat ya ini. Ya, oleh karenanya ini yang dianjurkan oleh para ulama. Tapi balik lagi begini, kalau bapak ngandalkan diri bapak, ada terbaca surat Yasin 3 kali. Ada terbaca? Nggak yakin saya. Nggak yakin. Baru nyampe 10 ayat, masuk WA kan gitu. Udah, balas WA. Nggak jadi baca. Kita kalau model duduk sendiri, mustahil. Mustahil jadi. Ya, mustahil jadi. Jadi solusinya gimana? Cari besok pas malam Ahad. Mana tahu ada yang mengadakan malam nisfu Sya'ban. Di beberapa daerah semisal. Daerah rumah bapak kah? Atau masjid daerah bapak kah? Atau daerah yang jauh pun nggak apa-apa. Ya, yang penting malam itu makmurkan untuk ibadah. Ya, jadi walhasil cari. Ustadz, kenapa kalau sendiri nggak ada masalah? Problemnya apa bapak yakin bisa full ngamalkannya? Belum lagi apa bapak yakin bisa ikhlas ngamalkannya? Dah, kita kalau sendiri payah. Bersamaan dosa kita kepada Allah banyak. Apa yakin kita diampunkan oleh Allah kalau cuma sendiri? Mustahil. Dah, jadi solusinya gimana? Bareng dengan orang lain. Gini, saya punya masalah dengan Wa'udin. Sering kami ribut, bertumbuk. Kalau saya bertandang ke rumah Wa'udin, kira-kira dikasihnya minum apa enggak? Kenapa? Bermusuh kami. Tapi saya tahu, ini kalau biniknya masak enak kali. Dah, rugi. Cara saya gimana? Oh ya udah. Kalau saya sendiri pasti ditolaknya. Supaya dia ngasih saya makan, pas pula jatah wirid malam Jumat di rumah Wa'udin. Datanglah saya rame-rame dengan orang lain. Kan nggak mungkin orang lain dikasih, saya tadi nggak. Maka mau tak mau dia pun ngasih saya makan. Disitulah dia dapatkan makanan tadi. Sama. Rahmat Allah itu berada pada keramaian orang juga. Kita tak tahu. Makanya Nabi bilang 40 perkumpulan itu pasti ada kekasih Allah. Saya selalu melihat guru-guru kita waktu dulu. Ketika beliau berdoa, salah satu doanya apa? Allahumma bihaqqi waliyun min awliyaik fi hadzal majlis. Ya Allah, dengan satu saja kekasihmu di majelis ini, maka kabulkanlah seluruh hajat kami ya Allah. Kita nggak tahu. Boleh jadi saya, boleh jadi bapak adalah orang yang menjadi pilihan Allah. Dan rata-rata yang jadi pilihan Allah bukan ustadznya, bukan. Melainkan ada satu orang di situ yang dia tak nampak, tetapi ternyata dia kekasih Allah. Bahkan ulama bilang tak jarang Allah mengabulkan doa karena anak-anak yang lari-lari di majelis itu. Ya, anak-anak. Kalau bicara kita, dosa kita berapa banyak? Nggak terhitung. Kalau bicara kita, maka rasanya Allah ngampunkan karena doa tangan kita susah. Sulit. Nah, yang paling mudah siapa? Mereka anak-anak kecil yang belum balik, yang belum tamis lagi. Masih usia 3, 4 tahun, 5 tahun. Belum sunat pula itu. Dah. Kenapa? Karena mereka hatinya bersih. Nggak ada dosa. Maka kalau istilahnya dia cuma ngaminkan tok, yang Allah tengok dia. Tapi gara-gara pandangan Allah kepada dia, maka Allah jadikan seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, saya rasa saya enggak ingin memperpanjang lebar masalah ini, tapi nanti lebih ke arah tanya jawab. Tapi sekali lagi tolong malam nisfu Sya'ban besok dimakmurkan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita amal. Moga-moga Allah tulis kita pahala. Allah tulis kita perbanyak rezeki untuk kita. Allah tuliskan kita mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahu alam. Fadhal kalau ada pertanyaan.